Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Dimas Pratama Ade Sugara, Devi Nurhairunisa, dan Valentina Nur Alifia mempresentasikan hasil kerja proyek mekanika kami, yaitu mengenai inovasi ban tanpa udara airless tires dengan pola heksagon. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan ban tanpa udara ini. Lalu, apa inovasi yang akan kami berikan pada proyek kami kali ini? Untuk itu, simak penjelasan lengkap kami berikut ini. Inovasi ban tanpa udara tersebut masih relatif diterapkan pada penggunaan ban mobil saja. Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa apa jadinya jika ban tanpa udara ini diaplikasikan pada sepeda touring? Apa kelebihan pengaplikasian pada ban sepeda touring ini? Dan kenapa harus menggunakan pola segi 6? Bagaimana penerapan mekanika dari nilai stres atau nilai tegangan, nilai strain atau nilai renggangan, dan nilai displacement atau nilai pemanjangan. Dan yang tak kalah penting, apa saja faktor keselamatan yang perlu diperhatikan dalam inovasi ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke apa saja kelebihan penerapan ban tanpa udara ini pada sepeda touring. Berbicara mengenai kelebihan ban tanpa udara yang diaplikasikan pada sepeda touring ini, tentunya akan banyak sekali hal yang dapat dibahas. Pertama, ban sepeda touring ini digunakan untuk perjalanan jarak jauh, sehingga dibutuhkan ban yang dapat diandalkan di segala medan, dan ban tanpa udara ini cocok untuk hal tersebut. Kedua, untuk meminimalisir kendala ban bocor ketika perjalanan. Karena kita menggunakan ban tanpa udara, maka ketika sedang bersepeda di tengah jalan, lalu tak sengaja kena paku, kita tidak akan khawatir ban kita akan kempes atau meledak di jalan, sehingga kita dapat bersepeda dengan santai. Ketiga, mengurangi barang bawaan seperti pompa. Biasanya ketika kita bersepeda, kita akan membawa pompa untuk jaga-jaga ketika ban kempes. Apalagi kita bersepeda touring dengan perjalanan yang cukup jauh. Tetapi dengan ban tanpa udara ini, kita tidak akan khawatir dan tidak akan memerlukan pompa lagi. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan pola heksagon pada ban tanpa udara ini? Pola heksagon digunakan pada model ini karena secara struktur lebih kokoh dan tidak mudah selip sehingga cocok diaplikasikan pada sepeda touring. Untuk selanjutnya, bagaimana penerapan dalam mekanika? Sebelum membahas penerapan mekanikanya, kita harus mengumpulkan data mengenai ban tanpa udara dengan pola heksagon ini, antara lain yaitu diameter luar ban 167 cm, diameter dalam ban 590 cm, ketebalan ban 42 cm, berat sepeda 14,27 Newton, berat maksimal penumpang yaitu 800 Newton. Untuk selanjutnya yaitu mengenai nilai stres atau nilai tegangan. Suatu benda elastis akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya. Besarnya tegangan pada sebuah benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja benda terhadap luas pemampang benda tersebut. Tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda berubah bentuk. Tegangan ban terjadi ketika ban mengalami tekanan gravitasi yang disebabkan berat penumpang ditambah berat sepeda yang menyebabkan gaya tegang antara ban dengan aspal jalan. Rumus dari nilai stres atau nilai tegangan yaitu sigma sama dengan F per A. Sigma sama dengan tegangan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas pemampang. Perhitungan nilai stres atau nilai tegangan pada ban tanpa udara, maka diperoleh beban sepeda sama dengan 142,7 Newton, beban penumpang sama dengan 800 Newton, maka total beban adalah 142,7 ditambah 800 sama dengan 942,7 Newton. Tegangan sama dengan gaya tekan dibagi LO pada seperempat ban. Banyak heksagon dalam seperempat ban adalah 178 dibagi 4 sama dengan 44,5 heksagon. Jika heksagon sempurna, maka diperoleh tegangan 942,7 dibagi 665,72, maka diperoleh tegangan 1,416 Newton. Luas 1 heksagon 2,4 cm.
yaitu 3/2 akar 3 dikali 5/2 sama dengan 3/2 akar 3 dikali 2,4 akar pangkat 2 sama dengan 14,96 cm persegi. Jika heksagon tidak sempurna, maka diperoleh tegangan 942,7 dibagi 635,8 ditambah 21,638, maka diperoleh hasil 1,433 Newton. Luas 44,5 heksagon sama dengan 14,96 dikali 44,5, maka diperoleh 665,72 cm persegi. Luas 42,5 heksagon sama dengan 14,96 dikali 42,5 sama dengan 635,8 cm persegi. Luas heksagon kecil sama dengan 10,819. Karena ada 2, maka 10,819 dikali 2 diperoleh hasil 21,638 cm persegi. Semakin kecil nilai tegangan, maka semakin efektif pola, karena pola heksagon dapat menahan tekanan sebesar 942,7 Newton dengan baik. Pada kondisi heksagon tidak sempurna, nilai tegangan semakin besar yang menunjukkan bahwa heksagon tidak sempurna kurang efektif dibandingkan dengan heksagon sempurna. Selanjutnya mengenai nilai strain atau regangan. Regangan ini merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Regangan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Selain itu, regangan ini menjadi tolok ukur seberapa jauh benda tersebut berubah bentuk. Nilai strain ini dapat ditemukan dengan rumus regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Perhitungan kami mengenai nilai strain ini, ketika pola heksagon sempurna, nilainya ini lebih kecil dibanding dengan pola heksagon yang tidak sempurna. Sehingga dapat kami simpulkan, semakin kecil nilai regangan, maka semakin kuat pola dalam menahan tekanan yang diterima. Begitu pula sebaliknya. Hasil perhitungan nilai displacement ketika pola heksagon ini sempurna ternyata lebih kecil dibandingkan dengan pola heksagon yang tidak sempurna. Sehingga semakin kecil nilai displacement-nya, maka semakin kuat pola heksagonnya juga dalam menahan tekanan yang diterima. Begitu juga dengan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan mengenai safety-nya, ini dapat dinyatakan bahwa ban tanpa udara aman untuk diterapkan karena mengacu pada static load-nya yaitu sebesar 1,63 dan hasil perhitungan safety-nya yaitu 3,39, maka ban tanpa udara ini aman diterapkan untuk sepeda touring. Berikut ini dapat dilihat ilustrasinya mengenai ban tanpa udara. Cukup sekian pemaparan proyek kami mengenai aplikasi ban tanpa udara pada sepeda touring. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama pemaparan tadi terdapat kesalahan. Saran dibutuhkan guna pengembangan proyek kami ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.